Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan modul psikodinamika yang berjudul Teknik Membangun Raport dan Membuka Wawancara. Dengan saya sebagai presentan, Rahma Fariza Pramalia, dan supervisor Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc SPKJ. Untuk learning objektifnya diharapkan setelah mempelajari modul ini, peserta didik mampu memahami dan menerapkan teknik membangun raport dan membuka wawancara. Untuk outline-nya di sini ada setting the stage for the first encounter, kemudian comfort and safety, privacy and confidentiality, involvement of third parties, engagement and relationship building, meaning on communication, person-centered, and disorder-based. Ini saya ambil dari buku Kaplan and Sadok's Comprehensive Textbook of Psychiatry, edisi ke-10. Untuk menyeting tempat pada saat pertemuan pertama, jadi jika pertemuannya ini direct meeting atau langsung ketemu, itu kita harus mengoptimalkan kenyamanan, keamanan, dan privasi untuk pasien. Nah, sekarang sudah banyak pertemuan pertama terkadang hanya via telemedicine. Jika via telemedicine tentunya kita tetap harus mengutamakan kenyamanan, keamanan dan privasi pasien juga, hanya saja jika pertemuan langsung kita harus lebih ekstra meyakinkan pasien bahwa pasien ini berada di tempat yang safe, di tempat yang aman. Karena sebagian besar pasien pada pertemuan pertama dengan mental health profesional itu mereka mengalami ketakutan, bahkan merasa dipaksa. Kadang-kadang mereka datang ke mental health profesional karena mereka merasa dipaksa gitu. Mereka disuruh sama orang-orang sekitarnya. Sehingga kita sebagai pemeriksa, sebagai psikiater harus bisa meredakan kecemasan dengan kita klarifikasi pada pasien tujuan pertemuan pertama di hari tersebut. Jadi kita jelaskan agendanya hari ini apa, misalnya, agenda saya hari ini dengan bertemu dengan ibu di sini adalah saya ingin memahami ini ada masalahnya apa, kenapa kok sampai dibawa harus ke sini, harus berobat ke sini. Saya juga pengen tahu lebih banyak tentang ibu, seperti itu. Kemudian kita juga usahakan fokus pada pasien dan kita minimalkan distraksi. Jadi seperti handphone itu di-silent atau mungkin dijauhkan sementara ketika pasiennya ini kita sedang berhadapan dengan pasien atau, kalau misalkan terkait note taking, kalau misalkan kita mau mencatat atau kita sambil mengetik, maka pasiennya dari awal sudah diberitahu kalau ini saya sambil mengetik atau saya juga sambil, mencatat cerita-cerita atau keluhan dari ibu ya, jadi supaya pasiennya tidak merasa diabaikan. Kemudian untuk comfort and safety, jadi, biasanya pasien-pasien itu kalau baru pertama kali datang ke psikiater atau ke mental health profesional, biasanya pasiennya ini sudah merasakan distress duluan. Jadi untuk datang ke psikiater saja itu sudah merupakan distress bagi pasien. Nah, oleh karena itu kewajiban kita sebagai psikiater adalah kita jangan sampai menambah distress dari pasien. Jadi kita berinteraksi dengan pasien dengan sikap yang membuat nyaman, dengan sikap yang meredakan kecemasannya. Karena, pengalaman pasien pada saat pertemuan pertama atau first impression dengan psikiaternya, dengan lingkungannya, itu akan mempengaruhi perilaku, pasien pada pertemuan selanjutnya, seperti itu. Jadi memang, harapannya adalah ketika misalnya bertemu dengan kita dari awal kesannya sudah baik, kita bisa menunjukkan kalau di sini aman dan nyaman, maka pasien bisa lebih percaya dan akan berguna pada proses terapeutik selanjutnya. Jadi seperti saya mengutip ini dari Maya Angelou, jadi mengatakan, "I've learned that people will forget what you say, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." Jadi orang tuh akan lupa apa yang kita bicarakan, akan mungkin juga lupa apa yang kita perbuat, tapi orang tidak akan lupa bagaimana kita membuat perasaan yang mereka rasakan. Jadi itu pentingnya kita sebagai psikiater memberikan comfort dan safety pada pasien. Nah, kita juga perlu menjadikan catatan pada pasien-pasien yang tertentu. Contoh, misalnya pasien-pasien yang psikotiknya gejalanya sedang aktif, atau dia intoksikasi akut, atau dia ada riwayat agresi. Nah, jadi safety ini
tidak hanya untuk pasien sebenarnya. Jadi comfort and safety ini juga untuk pemeriksa. Jadi kita juga harus menjaga keamanan diri sendiri. Kita juga harus merencanakan, harus lebih hati-hati terutama pada pasien-pasien yang punya riwayat-riwayat seperti itu tadi gitu. Jadi, memang kalau idealnya kan kita dalam memilih ruang wawancara, itu yang punya interpersonal space yang adekuat. Jadi ada jarak yang cukup antara pemeriksa sama, pasiennya gitu kan idealnya seperti itu. Dan lebih terutama pada kondisi-kondisi yang tidak ideal seperti misalnya pasiennya agresi atau kita misalnya sedang menjadi psikiater yang di penjara misalnya. Nah itu, akan lebih baik lagi kalau pasien maupun pemeriksa itu punya akses keluar ruangan tanpa salah satu tuh harus meng-invade space-nya yang lain. Jadi pemeriksa tidak harus melewati pasien untuk keluar, pasien tidak harus melewati pemeriksa untuk keluar, yang amannya seperti itu idealnya. Dan pada pasien-pasien yang mungkin dengan riwayat agresi atau pada pasien yang beresiko untuk agitasi atau intoksikasi, jika diperlukan bisa ada staff member lain yang ada di ruangan tersebut atau dia berdiri di depan ruangan sebagai, untuk antisipasi keamanan. Nah, supaya masalah keamanan ini itu juga bisa supaya pasien juga jadi kecemasannya berkurang, ketegangannya berkurang, pasien juga jadi lebih kooperatif, maka kita diskusikan masalah keamanan secara terbuka dengan pasien. Sehingga pasien akan lebih tenang jika ketidaknyamanannya itu disadari oleh pemeriksa dan diberikan reassurance terkait keamanan dan kenyamanan pasien. Jadi ini salah satu contoh, dialog yang saya ambil. Jadi psikiaternya mengatakan ke pasiennya, "Bapak kalau misalkan Bapak, memaki-maki seperti itu atau Bapak teriak-teriak seperti itu juga bikin saya cemas," gitu. Nah, kalau saya cemas, jadi sulit saya itu mau membantu Bapak, saya jadi sulit mau memperhatikan apa yang Bapak katakan, kemudian saya juga jadi bingung bagaimana membantunya gitu. Jadi, eee, apakah bisa ya Pak kalau misalkan, bicaranya itu lebih tenang, bicaranya lebih, pelan-pelan saja, tidak usah teriak-teriak, tidak usah marah-marah, supaya saya bisa lebih mendengarkan, seperti itu. Atau bisa juga dengan kita menawarkan bantuan, kayak apa ya yang bisa saya lakukan supaya Bapak itu merasa lebih tenang, seperti itu. Kemudian privacy dan confidentiality ini juga sangat penting. Jadi sejak awal ya, tingkat kerahasiaan itu harus didefinisikan. Kita harus sudah ada boundaries-nya dari awal. Jadi, karena kadang-kadang bisa saja pasien ini terlibat dalam situasi yang mungkin menyebabkan kita sebagai dokternya harus mendisclosure, harus membuka informasi yang kita punya, seperti itu. Makanya dari awal harus dijelaskan, ini kira-kira batas kerahasiaannya sampai mana, gitu. Dan idealnya dalam setting, dokter pasien, memang wawancara dilakukan di ruangan yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Nah, tapi kalau misalkan kita itu di situasi yang tidak ideal, misalnya kita wawancara pasien di bangsal ranap yang bersama, satu kamar tuh 2 orang atau 3 orang, atau kita wawancaranya di sel penjara. Nah, sebisa mungkin kita menghindari pertanyaan-pertanyaan yang terlalu mengekspos pasien. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, jadi sejak awal memang harus didefinisikan batasannya. Jadi, kira-kira apa boleh? Misalnya kita bertanya ke pasien, apakah boleh jika memberitahu keluarga atau teman terkait resiko bunuh diri atau kekerasan yang akan datang? Nah, itu boleh atau tidak? Atau bagaimana transfer informasi dalam keadaan darurat medis atau psikiatri, termasuk pelaporan pengabaian dan kekerasan pada anak, itu juga dari awal boundaries-nya harus jelas. Dan pasien-pasien yang masih di bawah umur, itu mereka harus paham bahwa orang tua atau wali itu tetap harus kita beritahu untuk diagnosis dan untuk opsi pengobatan, untuk memberikan persetujuan. Kemudian involvement of third parties, jadi ini kalau kita perlu melibatkan orang lain selain pasien. Jadi seringkali memang anggota keluarga atau orang lain yang dekat dengan pasien, itu akan datang saat pertemuan pertama dan mereka berekspektasi akan terlibat dalam wawancara.
Sebenarnya memang ini diperlukan, pada beberapa kasus ini justru bagus dan diperlukan, karena orang-orang ketiga ini mereka bisa jadi sumber informasi kolateral yang penting dan, sehingga bisa juga jadi partner untuk berdiskusi. Misalnya kita punya treatment seperti ini, kita punya planning seperti ini, kalau ada orang ketiga maka kita bisa lebih berdiskusi juga dengan pasien dan orang ketiga. Tapi ya kembali lagi, itu semua tergantung dengan pasiennya. Jadi pasien dan psikiater harus berdiskusi sejauh mana orang ketiga itu bisa terlibat dalam wawancara dan seberapa banyak, seberapa detail informasi yang diperbolehkan didengar atau didapat oleh orang ketiga. Nah, itu harus ada kesepakatan dari awal antara pasien dan psikiater supaya pasiennya ini juga merasa aman. Jadi pasiennya ini tidak merasa, "Loh kok, kadang-kadang ada pertemuan yang nggak ada saya, kok cuman mama saya sama dokter," misalnya kayak gitu. Jadi tetap kita harus mengutamakan kenyamanan dan persetujuan dari pasien. Kemudian engagement and relationship building. Jadi di sini ada ada terminologi doctor-patient relationship versus patient-doctor relationship. Nah, ini walaupun hanya dibalik, ternyata maknanya berbeda. Kalau yang dokter passion, itu nanti proses wawancara akan lebih berfokus di dokternya. Jadi nanti dokternya akan lebih banyak tanya, seperti itu. Sedangkan, kalau patient doctor relationship, itu berfokus pada pasien. Jadi kita mendengarkan pasiennya, pasiennya lebih banyak bercerita. Nah, sedangkan kalau rapor sendiri itu adalah hubungan antara dokter dan pasien yang harmonis dan responsif. Nah, harapannya kan kita dalam wawancara psikiatri, terutama yang pertama, itu kita membangun rapor, sehingga hubungan kita dengan pasien itu akan terus harmonis dan akan terus responsif. Nah, bagaimana caranya kita membangun rapor yang baik? Yang pastinya yang pertama kita fokus pada pasiennya, kemudian kita harus menjadi dokter yang tidak judgmental, kita menunjukkan kalau pasiennya cerita tuh kita menunjukkan ketertarikan dengan ceritanya secara genuine, secara tulus, kemudian kita juga ramah, kemudian kita bisa mengapresiasi dan berusaha memahami pasien, dan yang tidak kalah penting adalah menunjukkan bahwa kita bisa berempati pada pasien. Nah, jadi, harapannya adalah ketika kita itu wawancara dengan pasien, kita bisa awal-awal itu kita menyusun hipotesis dulu, "Oh, ini masalahnya seperti ini. Oh, kemungkinan, karena ada problem ini sehingga terjadi, gejala atau terjadi perubahan seperti ini." Itu kita susun hipotesis. Nah, kemudian kita juga sambil seiring berjalannya wawancara, kita observasi dan pahami pola berpikir dan pola perilaku pasien. Nah, akhirnya harapannya nanti di akhir kita akan dapat pemahaman lebih jelas tentang kehidupan pasien. Dan untuk mencapai hal itu dibutuhkan empati dari pemerintah. Nah, empati sendiri itu apa sih? Empati adalah kapasitas untuk mengapresiasi dan memahami pengalaman pasien hingga mencapai tingkat emosional dapat dicapai jika pemeriksa mampu memposisikan diri sebagai pasien, tapi tetap mempertahankan objektivitas. Jadi, yang membedakan dengan simpati adalah di objektivitasnya. Kalau simpati itu kita sudah terdistorsi, jadi kita sudah terlalu menghayati kalau aku di posisi pasien, aku akan merasakan seperti ini, sedih-sedih. Nah, tapi kita tidak bisa objektif, itu kalau yang simpati. Nah, kita sebagai psikiater seharusnya empati. Jadi ini ada sedikit kutipan. Eee ada seorang pasien yang dia itu, ini ada seperti kutipan bahwa, "One feels compelled to say a silent prayer for the poor patient with borderline features who meets a clinician who boldly proclaims, 'I can feel your pain.'" Jadi, klinisi atau dokter yang bisa memahami, bisa empati, bisa merasakan sakit yang dirasakan pasien, tapi tetap bisa menjaga objektivitas. Nah, seperti itulah yang diharapkan pasien dari dokternya, seperti itu. Bagaimana kita menunjukkan empati pada pasien? Ya, dengan ungkapan-ungkapan verbal seperti, "Oh, begitu ya, Mbak, ya? Itu pasti, sulit ya mengalami hal-hal seperti itu." Atau bisa juga dengan mengatakan, "Oh, iya, saya mulai paham bagaimana, nggak enaknya yang dirasakan sama Mbak." Seperti itu. Kemudian
Non-verbal expression juga mungkin bisa dengan kita menaikkan alis dengan ceritanya, atau kita menunjukkan dengan duduk condong ke pasiennya, atau kita memberikan respon singkat seperti, "Wah, itu ya Mbak, oh." Nah, itu tuh juga efektif kalau kita mau membina rapor dengan pasien. Dan hubungan pasien dan dokter yang sehat ini bisa terbentuk kalau dokter mampu menunjukkan ketulusannya. Jadi ya sudah, kita bisa nyaman juga dengar ceritanya pasien. Kalau misalkan pasiennya membuat jokes, ya kita bisa tertawa. Kemudian kalau kita membuat kesalahan, ya kita minta maaf, kita mengakui kalau kita memiliki kesalahan. Misalnya kita datang terlambat ke pertemuan, nanti ya kita jangan sungkan untuk meminta maaf, ya kita harus minta maaf. "Maaf ya Mbak, saya terlambat. Tadi saya ke sini, saya kira nggak bakal telat, ternyata macet di jalan." Saya seperti itu. Jadi tetap kita genuine, setulus mungkin kita tuh ingin membantu pasien. Seperti itu. Kemudian juga kalau misalnya saat interview, kita juga jangan yang terlalu kaku. Kita juga harus bisa fleksibel. Semisal pasiennya datang, dia bawa foto-foto anaknya gitu. Dia mau nunjukkan, "Ini loh Dok, anak saya yang dia itu sudah lama saya nggak ketemu ini." Nah, kita juga harus menunjukkan kita benar-benar tertarik dengan itu, kayak, "Oh seperti ini tuh anaknya, oh cantik ya anaknya." Misalnya seperti itu. Jadi itu kan membuat bina raportnya akan lebih mudah dan pasien akan lebih percaya dan kita akan bisa menggali lebih banyak lagi dari pasien. Nah, saat proses interview, kemungkinan pasien akan bertanya tentang personal psikiater. Jadi entah tentang contohnya status pernikahan, orientasi seksual, atau agama. Nah, ini tergantung bagaimana kita meresponnya, itu tergantung uh, bagaimana settingnya dan bagaimana konteksnya saat itu kita sedang ngobrol dengan pasien. Jadi kita memang sebaiknya menghindari membagikan informasi personal yang berlebihan, tapi juga jangan terlalu tertutup sama pasiennya. Intinya jangan terlalu eksesif, tapi juga jangan terlalu kaku. Nah, di sini ada contoh yang saya ambil dari Kaplan. Jadi, ini contoh percakapan, di mana psikiaternya menyapa, "Selamat pagi, Tuan Smith, saya Dr. Jones," gitu. Kemudian pasiennya langsung memotong, "Sebelum kita mulai, saya punya pertanyaan buat dokter. Dokter Katolik nggak?" Terus nanti psikiaternya menjawab, "Wow, eee, wah lumayan ya, baru mulai ya ini ya, boleh nggak saya duduk dulu?" Terus pasiennya mengatakan, "Dokter boleh duduk, tapi saya nggak akan jawab pertanyaan kalau dokter nggak jawab dulu ke saya, dokter Katolik apa enggak?" Nah, terus dokternya mengatakan, "Oh penting ya ternyata hal tersebut untuk Masnya ternyata penting sekali. Boleh nggak saya diberitahu kenapa ya kok hal itu sangat penting?" Nah, terus pasiennya menjawab, "Ya saya nggak bakal ngomong apa-apa sampai dokter ngasih tahu saya." Terus psikiaternya mengatakan, "Saya bisa mengatakan, saya ini siapa dan kenapa saya ini ketemu sama Mas pagi ini." Terus pasiennya mengatakan, "Oh udah nggak penting masalah itu, saya cuma pengen tahu dokter Katolik atau bukan." Jadi dari percakapan ini kita bisa lihat kalau psikiaternya itu berusaha menekan, bukan menekan ya, jadi mengejar ini tuh ada apa di balik pertanyaan tersebut. Apakah mungkin sebelumnya ada pengalaman, perbedaan antara dia ke psikiater yang Katolik dan non-Katolik, atau mungkin kepercayaan dokter atau agamanya dokter itu penting bagi dia untuk supaya dia bisa lebih enak nanti ngobrolnya. Nah, itu kita juga psikiater ini berusaha menggali kenapa. Nah, akhirnya psikiaternya menjawab, "Saya akan menjawab pertanyaan itu, tapi nanti kalau saya menjawab, saya takutnya Masnya akan semakin banyak pertanyaannya tentang itu, dan kita jadi nggak ngobrolin tentang Masnya, jadi ngobrolnya tentang saya. Ngobrolin tentang Masnya, kenapa Masnya masuk rumah sakit, atau bagaimana perasaan Masnya." Nah, pasiennya masih ngotot. "Oh, enggak, itu saya cuman mau tanya satu itu aja. Kalau dokter jawab pertanyaan itu, saya akan menjawab pertanyaan apapun yang dokter kasih." Nah, akhirnya ya udah, psikiaternya jawab, "Oke, saya Katolik." Terus pasiennya mengatakan, "Terus dokter ke gereja nggak setiap minggu?" Nah, jadi itu akan berlanjut percakapannya. Jadi memang perlu mungkin dalam kondisi tertentu, psikiater itu bisa meningkatkan aliansi terapeutik dengan pasien jika berbagi informasi personal. Tapi ya kembali lagi, bagaimana kita tidak boleh terlalu eksesif membagikan informasinya.
Kemudian meaning and communication. Jadi psikiater juga harus peka terhadap proses atau manifestasi dari proses unconscious dalam hubungan komunikasi dan dinamika hubungan pasien dan dokter selama wawancara. Nah, proses unconscious ini kita bisa lihatnya dari adanya transference atau counter transference dan mekanisme pertahanan ego. Transference itu sendiri adalah suatu proses di mana pasien itu secara tidak sadar itu mentransferkan perasaan terhadap seseorang atau perasaan terhadap figur yang di masa lalu, figur signifikan di masa lalu itu diluapkan ke pemeriksanya. Itu kalau transference. Sedangkan kalau counter transference itu yang terjadi sebaliknya pada pemeriksanya. Jadi ini diambil dari Freud, teorinya Freud, di mana ada 3 levels of mind. Ada conscious, preconscious, dan unconscious. Ini ada contoh, jadi ada seorang pasien perempuan yang sudah parubaya. Dia sempat bertemu dengan psikolog yang usianya masih muda. Jadi permasalahan dari pasien ini adalah masalah seksual dengan suaminya. Nah, tapi ternyata sama psikolog itu nggak ketemu-ketemu solusinya. Nah, ternyata ibunya ini mengatakan kalau, saya tuh mau ngomongin topik itu sama psikolognya aja tuh agak sulit, karena dia itu muda banget, semuda seperti seumuran anak saya. Nah, itu adalah suatu transference. Sedangkan dari psikolognya sendiri mengatakan, "Wah, ibu itu memang ibu yang sangat baik. Ibu itu sangat mengingatkan saya dengan ibu saya." Gitu. Nah, itu adalah counter transference, seperti itu. Nah, kita harus peka dengan manifestasi dari proses unconscious yang terjadi selama komunikasi antara dokter dan pasien. Kemudian juga mungkin kita juga harus mempertimbangkan kalau misalkan sudah mulai ada emosi, distress emosional yang tidak perlu, mulai ada perilaku-perilaku yang sudah tidak sepantasnya. Nah, itu juga kita harus bisa menyadari hal tersebut. Kemudian yang terakhir, person centered versus disorder centered. Nah, kalau person centered sendiri, jadi pada wawancara itu kita fokus pada kekuatan dan aset pasien, beserta apa yang menjadi kekurangan pasien. Jadi lebih pertanyaan-pertanyaannya itu seperti yang, coba Mbak ceritakan, apa saja sih biasanya yang Mbak tuh paling bagus itu dalam melakukan apa? Pernah berprestasi apa? Atau misalkan juga bisa ditanyakan, apa yang menurut Mbak itu kemampuan Mbak yang paling bagus gitu. Atau bisa juga pertanyaan yang sangat luas yang terbuka, "Tell me about yourself," gitu. Jadi, "Coba cerita sama saya, Mbak tuh orangnya seperti apa sih?" Gitu. Nah, seringkali, dalam wawancara, itu harapan pasien terkait pertemuannya dengan targetnya psikiater tuh berbeda. Mungkin pasien bisa saja harapannya itu hanya dia dapat safe place, tempat aman untuk dia cerita, atau dia dapat tempat yang lebih tenang. Tapi target psikiaternya adalah penurunan gejala, gitu, penurunan gejala halusinasi atau mencari gejalanya. Nah, sehingga antara kalau person centered ini kita fokus pada kekuatan dan aset pasien, kalau disorder centered itu kita mencari simptom. Nah, yang seperti ini bukan berarti person centered lebih penting daripada disorder centered, juga tidak. Jadi psikiater tuh harus bisa mengintegrasikan antara dua ini, antara person centered dan disorder centered. Supaya harapannya kita juga bisa selain membangun raport yang baik, kita juga bisa mencapai target, kita bisa memahami dimensi biopsikososial pasien, kita bisa menentukan medical diagnosisnya dan differential diagnosisnya, dan kita sebagai psikiater juga harus secara eksplisit mendukung pasien untuk menyampaikan harapan dan aspirasi mereka. Karena kadang-kadang pasien ya udah nurut-nurut aja dengan dokter. Jadi kita harus menyampaikan kalau apa sih yang kita harapkan dari mereka dan supaya mereka bisa berbicara dengan lebih nyaman dengan kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.